Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kami muliakan beliau Yai Ainur Rafiq, Yai Hasan Bisri, Al-Ustaz Abdullah Mahbub, Al-Ustaz Baihaqi Fauzi Baihaqi, beliau Mbah Mutin, Al-Ustaz Naim Ubaidillah, tidak lupa kepada para alim ulama yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim. Begitu pula para sesepuh bini sepuh yang hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus seluruh jajaran takmir masjid musalla yang hadir, khususnya musalla kita yang mudah-mudahan tambah makmur, tambah berkah, islahil mukminin. Tidak lupa kepada ketua takmir Abah Kasbiin dan segenap para jajaran takmir dan seluruh para tamu undangan yang senantiasa mudah-mudahan semuanya kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang penuh dengan berkah ini Al-Fakir ingin membawakan beberapa fadilah dan kelebihan yang ada kaitannya tentang salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sudah banyak sekali materi-materi yang sudah kita sampaikan dan alhamdulillah sudah tersimpan di media-media kita, bahkan sudah teringkas seusai majelis taklim beberapa jam kemudian dikirim di grup Alia secara khusus. Terus sudah begitu banyak sekali. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah dan mudah-mudahan semuanya kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jenengan sehat walafiat, Bapak Ibu disehatkan oleh Allah, sehat zahir, sehat batin, jasmani beserta rohani. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ibnul Qayyim ini adalah santri seniornya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau menyelidiki dari sekian hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan sholawat, disimpulkan kurang lebih ada 40 fadilah. Pinten? Tidak mungkin saya terangkan semuanya nih. 40 fadilah. Setiap kali jenengan hadir salawat, jenengan pulang membawa 40 fadilah. Wabil khusus kalau majlis yang hadir sekian orang, sendirian saja jenengan salawat 40 jenengan dapatkan. Apalagi dengan kehadiran para alim ulama, tokoh masyarakat, kaum muslimin muslimat yang saat ini luar biasa banyaknya. Semoga musholla ini tambah hari tambah makmur, tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Dari 40 fadilah ini saya ambil 4 yang insya Allah terpenting dan terutama. Monggo kita perhatikan. Yang pertama,
antara sistem atau cara yang paling tercepat agar nama kita diingat oleh Allah dan nama kita diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sholawat. Kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, itu semuanya adalah ibadah, tapi tidak seperti ibadah membaca sholawat. Karena membaca sholawat ini nama kita langsung dikenal oleh Rasul dan diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta nama bapak kita. Niki uniknya. Jadi kalau ada seseorang ini membaca sholawat, lalu kemudian sholawat ini dibawa oleh malaikat, diaturake datang Kanjeng Nabi, malaikat cara menyampaikan namanya yang sholawat disebut dan nama binnya, Fulan bin Fulan. Terus nama orang tuanya disebut. Sampai ulama mengatakan kalau ada seseorang ditinggal wafat oleh orang tuanya dan orang ini merasa belum bisa berbakti, tidak usah susah, perbanyak membaca sholawat, karena dengan anda sholawat orang tua anda ikut diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jenengan pada si jenis amal taat yang setara dengan sholawat, apalagi yang di atas sholawat, boten wonten kalau dipandang dari segi sisi bahwa sholawat ini menyebabkan kita diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni la azkuru, kata Rasulullah, inni la azkuru minal hajari wasyajar fi Makkah annahuma yusallimuna alayya. Aku masih ingat, kata Rasul, bebatuan yang ada di kota Mekah dan pepohonan yang ada di kota Mekah ketika saya sedang berjalan mereka bersolawat kepada aku. Sampai Ibnu Mas'ud pernah mendengarkan langsung batu itu mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Jika bebatuan benda yang mati saja Rasulullah masih ingat, dan kita tahu berapa jumlah batu dan kerikil pohon yang ada di kota Mekah. Ada yang tahu? Kanjeng Nabi tahu per individu, satu-satu diingat. Padahal ini benda mati. Bagaimana yang bersolawat adalah kaum muslimin yang di dalamnya ada rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, mudah-mudahan dengan fadilah ini kita lebih semangat untuk bersolawat, dan mudah-mudahan dengan fadilah ini setiap ada acara, ada maulid, insyaallah kita bisa menghadirinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, secara singkat, hanya ibadah solawat yang Allah Ta'ala ikut andil di dalamnya. Dengan perhatian firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terus ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah ini zat yang wajib kita sembah. Jadi Allah tidak perlu ibadah. Allah ibadah dengan siapa? Allah itu ma'bud yang disembah. Tapi untuk sholawat Allah Ta'ala ikut andil.
Jadi kalau Anda ini bersolawat, bersalam kepada Rasulullah, berarti Anda seakan-akan sama-sama bersolawat kepada Allah dan bersolawat kepada para malaikat-malaikat Allah bersamaan. Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasul, begitu pula kita kaum muslimin diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ada jenis ibadah salat Allah salat, puasa Allah puasa, zakat Allah zakat, tidak. Allah hanya perintah. Kita salat, kita menyembah Allah, Allah enggak butuh salat. Kita puasa, menyembah Allah, Allah enggak butuh puasa. Tapi kalau sudah masuk babakan sholawat, sebelum kita diperintahkan sholawat, Allah dan malaikat terlebih dahulu yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini yang nomor 2. Alhamdulillah. Jadi kelebihan sholawat yang nomor 2 ini tidak ada di ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan diistiqomahkan. Yang ketiga, moga diunjuk. Nek dereng telas, dereng leren kula diunjuk. Niku kotak dibuka, isi nopo. Mudah-mudahan yang infak, yang sedekah, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin. Yang ketiga, Allah perintah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ibadah kalau tidak ikhlas ditolak oleh Allah. Karena ikhlas ini adalah syarat atau rukun di mana ibadah seseorang akan diterima oleh Allah, kecuali sholawat. Kecuali apa? Sholawat. Kalau dalil umumnya nggih, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Salat enggak ikhlas percuma, puasa enggak ikhlas percuma, baca Quran enggak ikhlas percuma. Tapi kalau sholawat walaupun pamer, walaupun riya, tetap diterima oleh Allah. Kenapa alasannya? Karena sholawat ini ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Ta'ala ingin menolak sholawat karena tidak ikhlas, Allah memandang Rasulnya, dan tidak mungkin Allah Ta'ala akan mengecewakan sosok Nabi yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sirnya daripada kita membaca sholawat. Terus setiap ibadah yang kita lakukan masih dipertanggungjawabkan apakah diterima atau tidak, kecuali sholawat pasti akan diterima oleh Allah. Adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman min ghairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Perbanyak Anda bersolawat, terus bersolawat kepada Rasulullah, pasti solawatmu akan diterima oleh Allah. Sedangkan amal selain solawat, taat selain solawat, itu antara diterima atau tidak, tergantung daripada keikhlasan atau tidak ikhlas. Tapi kita berharap mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Amin. 3, tinggal setunggal. Hanya dengan sholawat ini kita dipastikan akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat? Bantuan khusus. Tidak karena amal kita, tidak karena taat kita. Memang
pemberian khusus dari Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syafaat untuk siapa? Untuk umumnya kaum muslimin, secara khusus bagi orang yang selalu melazimkan membaca sholawat, walaupun ini berapa? Walaupun 10 pagi dan sore. Alhamdulillah. Kalau kinten walaupun 1000, betul. Walaupun 10. Man shalla alayya hina yumsi ashran wa hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa ketika datang waktu pagi sholawat 10 kali dan nanti malam atau sorenya sholawat 10 kali, aku siap menjamin orangnya akan mendapatkan syafaatku kelak nanti di hari kiamat. Semoga kita akan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 dari 40 fadilah. Sisanya kapan-kapan biar materi ini gak cepet habis. Soalnya maulid itu sih katanya. Yang pertama tadi, dengan sholawat ini kita akan diingat oleh Rasulullah. Yang kedua, hanya dengan sholawat ini kita seakan-akan beribadah bersamaan dengan Allah. Yang tiap tahun puasa nggak disebut, karena itu amalan khusus antara dia dengan Allah. Tapi kalau ini muamalah dengan sesama manusia. Man aminahun nas, kalau ada orang-orang lain merasa nyaman, tidak pernah membuli orang, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah mengolok-olok orang, nggak pernah merobek-robek kehormatan orang, nggak pernah ikut andil ngurusin masalah orang lain. Inilah jati diri orang yang beriman. Perempuan di zaman dahulu, zaman sahabat Ibnu Abbas, viral ahli tahajud, viral ahli puasa. Tahajud ini sampai subuh, nek siang puasa. Hebat napa mboten? Top napa mboten? Belum tentu top. Nggih, soalnya kula ngertos ceritane. Menurut jenengan orang hebat, orang top, orang hebat, orang top itu dilihat dulu muamalahnya kepada orang lain. Kalau orang ahli puasa tidak ada kaitannya dengan orang lain. Kalau orang ahli tahajud tidak ada kaitannya dengan orang lain. Ini fulanah perempuan diviralkan, viral masyhur. Datang salah satu tetangga matur kepada sahabat Ibnu Mas'ud, wahai sahabat, aku punya tonggo top. Punya apa? Tetangga top. Topnya apa? Malam nggak pernah tidur, siang nggak pernah makan. Nek saya ngomong malam tidur terus, siang makan terus. Cuma wahai sahabat, lesannya pedes. Napa? Lesannya tajam. Innaha tu'dzil jiran. Cuma ini fulana suka menyakiti tetangga. Tetangganya resah karena olahnya si fulana. Ibnu Mas'ud salah satu sahabat yang pernah belajar langsung kepada Rasulullah memberikan fatwa, hiya finnar, dia adalah calon penduduk neraka. Berarti kalau dibalik, jarang poso, jarang tahajud, tapi kalih tonggo saya napa sae, kalih tonggo sae, kalih tetangga api, ini adalah calon penduduk surga, karena dia sudah mendapati jati diri orang yang beriman. Man aminahul muslimun min lisanihi wa yadihi.
Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita sebagai suri tauladan untuk kita jadikan sebagai contoh dan suri tauladan dalam kita bermuamalah khususnya dengan tetangga. Ada sahabat namanya Tolhah, senengane masak, napa? Tolhah nek masak dudohe sing akeh. Dudohe sing idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jironak. Kalau kamu masak kare, dudohe sing akeh walaupun isine cuma cakar siji. Sing penting dudohe sing akeh. Engko ana gondo cakar lumayan, bagi-bagikan tetangga-tetanggamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Akthir ma'aha, perbanyak kuahnya, airnya diagungke, diperbanyak. Untuk apa? Ta'ahad jironak, ojo dimakan sendiri. Masak baunya nyebal. Tonggoku mangan sate ra kondo-kondo. Ini apa nggih? Niki di antara akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang menyembelih domba. Orang lain yang menyembelih, tapi dombanya Siti Aisyah. Dibagi-bagi rata habis ke tetangga-tetangganya, tinggal kesukaan Rasulullah. Apa kesukaannya? Sampil. Sampil niku kesukaan Kanjeng Nabi. Ibu sebagai istri harus tahu apa kesukaan suami. Kesukaan suami saya semuanya ya mbok nek kabeh. Ya mbok nek kabeh sak ndas-ndase gelem ya wallahu a'lam. Tapi kalau Sayyidah Aisyah tahu kesukaan Rasul ini sampil disisakan, sisanya dibagi-bagikan tetangga habis ludes. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mengatakan, "Hal baqiya syai'?" Apakah ada yang tersisa wahai Aisyah? Ada ya Rasulullah, sampil. Niki yang tersisa. Yang lain mana? Sudah habis saya bagikan tetangga. Ini akhlaknya kita bertetangga. Lonjenengan makan enak, nek sakit ilingo tonggo. Ilingo tonggo. Nek gak iling tonggo gak usah mangan enak. Dibagi-bagikan, ternyata yang sesat adalah sampil. Lihat sistem Rasulullah membalik fakta. Wahai Aisyah, semuanya tersisa, tinggal ini yang sirna. Yang sirna, yang saat ini kita makan, sampil. Yang kamu bagi-bagikan untuk tetangga-tetanggamu itu yang masih kekal abadi kelak nanti di akhirat, karena kamu sedekahkan kepada tetangga-tetangga. Ustaz, saya punya uang 1 juta, tak saya kasihkan uang Surabaya, uang Jakarta nopo tonggo? Jawaban tonggo. Karena ketika kita seandainya butuh hajat, meninggal dunia, orang-orang mungkin orang Surabaya tekan ning Gresik, mesti tetangga nih. Apalagi kalau tetangga itu ada hak kerabat. Ada hak apa? Kerabat. Tetangga ada 3. Ada yang punya 1 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 3 hak. Yang punya 1 hak tetangga non muslim. Dia punya hak tetangga. Kalau sakit dianjurkan dijenguk. Kalau meninggal dunia boleh kita layak. Ada tetangga yang punya 2 hak, yaitu muslim sekaligus tetangga kita. Ada yang ketiga punya 3 hak, selain muslim tetangga kita sekaligus punya hubungan nasab dengan kita. Ini yang ketiga yang lebih kita perhatikan.
dan tetangga niku hitungane depan rumah jenengan 40 rumah, belakang rumah jenengan 40, kanan rumah jenengan 40, kiri rumah jenengan 40. Dados insyaallah kula teng Blitung tangga mriki nggih 40 niku hak yang harus kita cukupi, kita muliakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo kita koreksi. Sudahkah kita berbuat baik dengan tetangga kita? Sudahkah kita menampakkan jati diri mukmin kita di hadapan tetangga kita? Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Siti Aisyah punya makanan 1 bungkus, sedangkan tanggane wakeh, tak kena sopo. Ayo, cara jenengan suka ke sinten? Jenengan nggadahi makanan 1, depan jenengan tetangga, kanan kiri belakang tetangga, jenengan kasihkan kemana? Nah niki lihat sanai Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, kula nggadahi sesuatu, sedangkan tetangga saya mengelilingi rumah saya, kemana saya kasihkan? Rasul menjawab, ila aqrabihima baban minik, orang yang paling dekat pintunya dengan rumah kamu, sebab dia yang paling tahu. Oh, nggawa bungkusan wonge. Nah, belakang nggak tahu, kanan mungkin nggak tahu, kiri mungkin, tapi kalau depan rumah dia yang lebih tahu. Berarti kau kasihkan kepada orang yang berada di depan rumah kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini jati diri orang mukmin. Terus manil muslim ya Rasulullah, siapakah jati diri orang yang Islam? Al muslim man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Orang muslim sejatinya orang yang lisannya harum dan tangannya harum. Lisannya baik, tangannya baik. Kenapa hanya 2 ini para rawuh yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya? Hanya lisan dengan tangan. Karena kedua-duanya niki kalau berbuat baik maka hasilnya nggih kathah, kalau berbuat buruk nggih hasilnya kathah. Naudzubillah. Lisan sing sae. Biasakan uluk salam, biasakan menyapa, biasakan untuk senyum. Allahumma shalli ala Muhammad. Gadai lisan ingkang harum, tidak pernah menghina, tidak pernah mencela, tidak pernah mencemooh orang. Dan satu-satunya adalah cara atau kata-kata yang keluar sebagai lambang husnul khotimah, la ilaha illallah, hanyalah keluar melalui nopole lisan. Mudah-mudahan kita panjang umur, wafat husnul khotimah. Di perang Uhud muslimin kalah. Di antara syuhada orang yang mati syahid adalah Sayyid Hamzah. Perutnya dibuka, hatinya dikeluarkan, dipamah-pamah sama Hindun, istrinya Abu Jahal. Dendam sebelum jadi sahabat. Banyak sekali sahabat itu yang dicincang-cincang hidungnya, digores-gores mukanya, tamsil supaya hilang jejaknya. Penggali Rasulullah, susahnya bukan main. Datang para sahabat, ya Rasulullah, doakan mereka supaya hancur. Di antaranya Khalid bin Walid di dalam saat itu di barisan orang-orang kafir. Coro jenengan kali kulo didadok sakit dadi nabi yo napa jenengan lanjutkan ngoten ta. Kanjeng Nabi mboten sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muamalah Kanjeng Nabi kepada orang yang menyakiti beliau. Datang para sahabat, ya Rasulullah, doakan mereka supaya dilaknat oleh Allah.
Rasul mengangkat kedua tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa itu kalau sudah yang baca hatinya penuh dengan rahmat, kasih sayang, niku cepet keterimoni. Tapi walaupun dongane fase kaya apa, tapi nek atine dendam pus atas. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka belum tahu siapa aku. Khalid bin Walid belum Islam, dia nggak tahu siapa Nabi Muhammad. Ikrimah bin Abi Jahal yang masih kafir saat itu belum tahu siapa itu Rasulullah. Karena barokah doa Kanjeng Nabi, jadilah Khalid bin Walid saif min suyufillah, pedangnya Allah yang tidak pernah terkalahkan. Dan Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abi Jahal, diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul, menjadi sahabat. Kalau baca Quran pingsan, pegang Quran pingsan, pegang Quran pingsan, karena cintanya kepada Al-Quran. Coba kalau saat itu Rasulullah mendoakan jelek, mungkin nggak ada Khalid bin Walid, nggak ada juga Ikrimah bin Abi Jahal. Ini adalah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya melalui salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derajat kita diangkat oleh Allah, akhlak kita diperbaiki oleh Allah, doa kita diijabahi oleh Allah, keturunan kita diperbaiki oleh Allah, putra putri kita menjadi putra putri yang saleh dan salihah, semua hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah, ditambahi kesehatan zahir kita, kesehatan batin kita, dan mudah-mudahan berkat salawat dan salam kepada Rasulullah, beliau Rasulullah saat ini senyum dengan kita, bangga dengan kita, sayang kepada kita, rahmat kepada kita, dan kelak nanti di hari kiamat semoga Allah mempertemukan dengan beliau di dalam Firdausul A'la, di sana kekal abadi selama-lamanya bersama dengan Rasulullah, bersanding dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin bisirril Fatihah. Allahu a'lam. Terima kasih. Ini yang bisa saya aturkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.